Halo, saya Ibam. Selamat datang di musim kedua Siniar Salihara. Kali ini kita akan ngomong-ngomong soal aku dan Karil Anwar. Salah satu yang saya suka tuh, saya lupa judul puisinya, tapi yang ngomong aku tak bisa tidur, orang ngomong anjing gonggong gitu. Oh iya. Ngomong gonggong tuh kan kenceng gitu. Jadi terasa, atau mampus kau, yang itu kata-kata mampus kau dikoyak-koyak sepi itu kan juga pilihan katanya yang keras gitu. Kalau kesannya kita ngebaca kan siklus kepenyairannya Chairil tuh seolah-olah ya kayak anak muda semangatnya luar biasa, tapi nanti kalah juga sama nasib misalnya gitu ya. Tapi kalau saya sih nggak menafsirkan begitu. Teman-teman, dalam rangkaian program 100 tahun Karil Anwar, Siniar Salihara menampilkan para pembicara yang masing-masing berdasarkan aspirasi sastranya akan memilih 3 hingga 4 sajak Karil Anwar untuk membahasnya dengan dekat atau secara close reading. Mereka akan menyelami sajak-sajak Karil Anwar dan berbagi pengalaman dengan teman-teman tentang apa dan bagaimana kekuatan dari masing-masing sajak tersebut. Bersama saya sudah hadir Dewi Anggraini. Halo Mbak Reni. Halo. Apa kabar Mbak? Baik sekali. Bagaimana kabar Ibam juga? Kabarku baik, terima kasih. Mbak Reni sedang sibuk apa nih Mbak? Penelitian terdekat mungkin? Saya sedang mencoba menyelesaikan disertasi saya. Tinggal revisi, mohon doanya aja. Baik. Teman-teman, Mbak Reni ini merupakan pengajar sastra Jepang di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dan kita akan sama-sama ngobrol tentang Karil Anwar. Mbak Reni, bisa ceritakan nggak perjumpaan pertama dengan puisi itu gimana sih? Dan terutama mungkin puisi-puisi atau sajak-sajaknya Karil Anwar. Oke, kalau pertemuan dengan puisi, terutama dengan puisinya Chairil Anwar, saya rasa saya sama sih ya dengan rekan-rekan segenerasi saya tuh ya. Kaum milenial tua yang lahir di 1980-an awal. 80-an awal. Yaitu di buku pelajaran bahasa Indonesia. Karena bagaimanapun saya generasi yang besarnya justru sama komik Jepang ya. Jadi perkenalan saya sama sastra itu ya akhirnya terbantunya lewat pelajaran bahasa Indonesia gitu. Nah jadi kalau dibilang perjumpaan pertama ya itu puisi aku di Ponorogo, itu yang paling saya ingat ya. Aku di Ponorogo, soalnya saya juga pernah ikut lomba 17-an. Oke. Menulis puisi maksudnya? Suruh baca puisi dan baca puisi yang dibaca ya puisinya Chairil yang itu gitu. Jadi kemudian saya juga ingat ada sajak doa. Tapi itu karena guru saya itu beliau itu memang sama kesenian itu memang suka sekali ya. Jadi mendeklamasikan puisi gitu, terus menari gitu, mengajarkan kami menari. Jadi beliau itu yang mendeklamasikan puisi doa itu gitu. Jadi itu yang saya ingat. Cuman kalau kesan saya sama puisinya Chairil ya, kalau saya mengingat-ingat dari zaman SD, itu kan berarti sosok dia yang sudah difilter ya sama institusi pendidikan berarti. Oke, gimana tuh Mbak difilter Pak? Artinya sosok Chairil yang teringat itu sosok kesannya ya, nasionalis religius. Yang dari aku gitu kan, puisi aku di Ponorogo atau doa gitu. Jadi sosok itu gitu yang terkenang di saya kalau saya mengingat zaman SD ya begitu. Jadi ya kayak seideal-idealnya manusia Indonesia gitu ya. Ada zaman Orde Baru seperti itu sih. Ya. Kemudian seiring perkembangan hidup Mbak Reni itu ada kesan-kesan lain nggak semakin seiring membaca Karil Anwar? Kalau katakanlah perjumpaan kedua sebenarnya dalam ya mungkin 5 tahun terakhir kali ya justru ya. Jadi karena kebetulan saya meneliti tentang bagaimana sih penulis-penulis Jepang waktu itu merepresentasikan Indonesia. Jadi penelitian saya itu tentang penulis Jepang, dia ke Indonesia bagian dari squad propaganda. Itu nanti yang terbagi ke angkatan darat, angkatan laut gitu ya. Yang di Jawa ya itu yang masuk ke Keimi Bungkashidosho itu gitu. Jadi saya nggak melakukan kajian bandingan, tapi namanya orang nyari data, nyari data kadang menyelam terlalu dalam gitu kan, pengen tahu situasi di Jepangnya juga, Indonesianya juga gitu. Disitulah saya bertemu lagi dengan puisinya Chairil Anwar. Dulu sih saya mikirnya gini, ini pikiran sederhana waktu itu. Gimana ya kayak model Chairil itu mensiasati bahasa agar bisa dimuat di majalah propaganda. Tapi kan kenyataannya
hampir nggak ada yang dimuat ya, kecuali sedikit sekali gitu. Maksudnya puisi yang dimuat itu sedikit sekali, itu juga disiasati sama editornya. Tapi seiring waktu jadi saya mengenal juga wajahnya Hairil yang melankolis gitu ya, di luar yang sajak aku gitu, ada juga yang wajah melankolis. Seperti itu sih kira-kira. Nah kemudian sajak Hairil yang akhirnya dimuat itu yang mana dan kayak gimana? Kalau nggak salah yang aku itu kan diganti jadi semangat ya. Judulnya semangat. Aku udah menjadi semangat ya. Kalau nggak salah itu sama yang di Ponorogo itu. Itu dimuat karena dipikirnya ya itu kan kayak semangat melawan penjajahan. Tapi kalau saya perhatikan sajak-sajak Hairil yang tahun 43 itu kan banyak tapi nggak dimuat aja gitu. Oke. Gitu. Nah itu masuk redaksi kan berarti akhirnya ada trik-trik Hairil yang mungkin mulus gitu. Kalau saya mikir bukan trik Hairilnya ya, malah redakturnya kalau saya pikir. Oke. Dalam kata mengganti. Dalam kata mengganti judul agar bisa masuk. Kayaknya dianya kan nggak mau kompromi gitu loh. Kalau tapi di sajak yang tahun segitu ya maksudnya gitu. Iya. Nah bicara soal sajak Hairil di perbincangan kali ini, Mbak Reni sudah memilih 4 sajak dari Chairil Anwar. Yaitu adalah Buat Album DS, kemudian Kabar dari Laut, Cintaku Jauh di Pulau, dan Senja di Pelabuhan Kecil. Semua sajak yang ditulis sama ya tahunnya, tahun 1946. Nah, Mbak Reni kenapa milih sajak ini sih? Apa yang spesial dari keempat sajak ini? Yang pertama tuh motif laut ya. Jadi memang saya juga sebenarnya ini nggak bagian dari penelitian saya, tapi itu tadi kalau ngumpulin data ya udah sekalian deh gitu, sekalian nyemplung deh gitu, nanti tinggal datanya dipangkas aja gitu kan. Jadi ada kalau Jepang ada juga sebenarnya dia genre kayak sastra bahari gitu ya, walaupun bahari, walaupun itu tidak dibuat sama penulisnya, maksudnya kadang penelitinya atau kritikus yang akhirnya menamakan itu gitu kan. Nah itu tentang motif laut. Jadi biasa sebenarnya motif laut itu kan dari sastra yang klasik juga udah ada ya, kayak maksudnya kayak Odysseus juga petualangannya di laut, Sinbad juga petualangannya di laut begitu. Tapi kalau berkaitan dengan konteks imperialisme kan pengalaman ke laut itu kayak mencari negeri-negeri asing yang istilahnya seperti memberikan istilahnya seperti negeri asing yang belum terjajah oleh peradaban gitu ya, tapi maksudnya belum terjajah barat, tapi sebenarnya itu juga akan menjadi calon wilayah taklukan gitu kan. Nah itu karena lagi baca-baca itu ya saya coba lihat-lihat ya di Indonesia kayak gimana sih sebenarnya wacana laut gitu ya, penggambaran laut gitu, di simbolisasinya bagaimana sih begitu ya. Nah akhirnya ya saya tertarik untuk baca yang Hairil karena itu motif laut itu. Cuman yang bikin lebih tertarik lagi adalah karena ini kok pengalaman di lautnya nggak tergambarkan ya. Jadi dia kayak gimana tuh Mbak? Kalau kita baca dari 4 puisi itu kan sebenarnya walaupun berasosiasi sama laut, tapi adegannya kalau kita gambarkan dia kayak lukisan gitu ya, adegannya kan di darat gitu. Yang buat album DS itu kan ada mereka di satu tempat mendengar ada gadis sedang menyanyi di pantai yang jauh gitu kan. Kemudian mungkin lagu tentang Kelasi yang pergi ke laut gitu kan. Jadi itu di darat gitu. Kemudian kabar dari laut itu juga pengalaman heroik di laut juga nggak ada gitu kan. Cinta di senja di pelabuhan kecil, jelas itu di pelabuhan. Iya jelas di pelabuhan ya. Benar kayak jadi. Kayak gitu. Justru penggambaran lautnya itu malah. Betul, karena biasanya motif laut itu juga menampilkan apa sih yang dialami di laut gitu. Apa dia dihempas gelombang, apa dia dihantam badai, apa dia perahunya karang, apa dia ketemu perompak, kan biasanya ada gitu. Tapi di Hairil itu nggak ada sama sekali. Iya. Seperti itu. Nah di antara 4 sajak ini mana nih yang Mbak Reni mau baca? Kalau yang mau saya baca itu yang Cintaku Jauh di Pulau itu. Oke. Nah kebetulan saya sudah ada bukunya. Oke. Iya. Teman-teman yang ingin membaca tentang Chairil Anwar bisa cek di kumpulan buku puisi ini, Aku Ini Binatang Jalang. Silakan Mbak. Oke. Terima kasih. Oke. Baca semua ya. Ya. Oke. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri.
Perahu melancar, bulan memancar, di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jalan sudah bertahun ku tempuh. Perahu yang bersama akan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau, kalau ku mati, dia mati iseng sendiri. Ya, terima kasih Mbak tadi atas pembacaannya. Ya. Manisku jauh di pulau, kalau ku mati, dia mati iseng sendiri. Kayak penggambaran laut ini ada nggak di mata Chairil itu laut tuh gimana sih Mbak asosiasinya? Kalau saya ingat ada tulisannya Mas Arief Bagus Prasetyo ya di buku Saksi Kata. Itu sebenarnya beliau itu menulis tentang motif laut dan wacana kebangsaan di puisi-puisi Indonesia pasca kemerdekaan begitu. Nah, beliau itu menafsirkan bahwa kalau laut dari sisi Chairil Anwar itu adalah sebenarnya mencerminkan strategi ini kata-kata beliau ya. Jadi enggak digali simbolismenya gitu maksudnya ya. Jadi yang diambil itu sebagai latar. Jadi kayak tempat berkontemplasi aja sebenarnya gitu. Nah, sempat saya baca sajaknya karibnya Chairil sendiri tuh Rifai Apin gitu ya. Dia juga menulis sajak berjudul Pelarian dan Pengembara. Itu kalau nggak salah Pelarian tahun 47, Pengembara itu tahun 48. Itu sama-sama kalau kita anggaplah 4 puisinya Chairil ini kita baca kayak baca novel gitu ya, ada plotnya gitu. Premisnya itu adalah si aku lirik atau Klasi itu meninggalkan kekasih gitu ya, meninggalkan tempat tinggalnya dia menuju ke laut begitu, katakanlah seperti itu. Nah tapi kenapa sih harus ke laut? Itu nggak terjawab di puisinya Chairil gitu. Tapi kalau di puisinya Rifai Apin, isi batin si aku lirik itu kenapa ke laut tuh ada gitu. Jadi kalau nggak salah di sajak yang pelarian kalau nggak salah itu ada kata dia si aku liriknya itu ingin ke laut karena dia menghasratkan kembali itu ada kata-katanya ombak memegah perkasa, kapal berderak, kayu kapal berderak-derak gitu ya, terus layar berkebar-kebar. Jadi kan kita bisa membayangkan ya bahwa ini orang ke laut karena ada kekuatan maha dahsyat yang justru ingin dia tantang gitu. Di bagian akhir di bagian bait terakhirnya sajak itu menarik tuh. Jadi si aku liriknya bilang apa ini batu semua gitu. Terus pakai tanda seru ya. Jadi kan menggambarkan bahwa ini tempat monoton sekali gitu, nggak ada tantangannya gitu. Nah di sajak Pengembara juga begitu, dia bilang ingin bergegas kembali ke kemudi karena alam ini beserba kalau nggak salah dia bilang. Beserba dan banyak rahasia kalau nggak salah seperti itu. Jadi motifnya ada, mau ke laut ada, cuman di Chairil tuh nggak ada. Jadi saya pikir saya bersepakat dengan tulisannya Mas Arief Bagus Prasetyo itu. Laut itu jadi kayak tempat berkontemplasi aja sebentar gitu ya. Mikir bahwa aduh aku gak mau terikat, pergilah dia ke laut. Tapi nanti di laut kalau gak salah di sajak yang Cintaku Jauh di Pulau ya, dia kan pengen balik ya. Iya. Gitu. Nah, menariknya tadi ya laut bagi Chairil mungkin jadi latar atau tempat kontemplasi, tempat sendiri itu kan jadi mungkin semacam pemisahan tapi juga seolah-olah mungkin ada pembebasan gitu ya gitu. Jadi bagi Chairil tuh bisa kita duga gitu bahwa laut adalah semacam wilayah pembebasan gitu dari katakanlah kehidupan di daratan gitu, kehidupan kota misalnya atau kehidupan kampung gitu. Nah tapi juga tadi ada kata tentang laut yang akhirnya tuh sebenarnya monoton juga gitu kan. Jadi manusia itu mungkin sebenarnya nggak bebas amat gitu. Ada beberapa baris dalam sajak Chairil misalnya di sajaknya yang berjudul Kabar dari Laut. Baris itu mengatakan hidup berlangsung antara buritan dan kemudi misalnya gitu. Malah di tadi ya Cintaku Jauh di Pulau. Di sini ada baris yang mengatakan ajal bertahta sambil berkata tunjukkan perahu ke pangkuanku saja gitu. Itu kan jadi semacam paradoks gitu ya. Jadi laut pembebasan tapi juga sebenarnya nggak monoton, mengikat gitu. Menurut Bara ini paradoks kayak gini tuh gimana sih gitu?
Oke, kalau saya melandaskan argumen saya dari pendapatnya Mas Arief Bagus Prasetyo tadi, kalau saya sih lebih melihat bahwa kalaupun dibilang itu kebebasan, tapi sebenarnya apa ya, paradoksnya itu lebih ke si aku lirik ini kayak katakanlah itu ada semacam individualisme, katakanlah begitu ya. Ada semacam individualisme, dia meninggalkan ikatan gitu, menceraikan diri dari kekitaan gitu ya. Pacarnya ditinggal gitu kan, tempat tinggal dia yang lama dia tinggalkan begitu. Tapi juga pingin kembali. Saya malah melihat itu lebih kepada kayak individualismenya nanggung gitu. Nanggung dalam arti maksudnya kalau kata nanggung agak terlalu kasar ya, katakanlah ada ambivalensi ya. Jadi maksudnya pingin pergi, pingin lepas, tapi kangen juga gitu, pingin balik. Sehingga saya menafsirkan hidup berlangsung antara buritan dan kemudi justru kebebasannya itu di situ. Kalau saya menafsirkannya begitu. Jadi itu bukan, kalau saya sih menafsirkannya itu bukan sesuatu yang monoton, melainkan kemudi itu kan ada di muka kapal ya. Jadi kan pasti dia menggambarkan kepergian begitu kan. Kalau buritan kan yang di pantat kapalnya tuh yang nempel di dermaga. Jadi kebebasan itu justru ada ketika dia pergi kemudian istirahat sebentar. Saya nggak bilang dia pulang ya, karena orang kan kalau perahu kan bisa mendarat dimanapun ya, maksudnya bisa di tempat dia yang awal, bisa di pelabuhan yang lain gitu kan, akan pergi lagi. Jadi hidup antara pergi kemudian dia istirahat sebentar, tapi kemudian pergi lagi. Jadi saya pikir wilayah kebebasannya di situ. Karil menemukan kebebasan di antara itu. Dan saya teringat ada tulisannya Chairil yang pidato Chairil Anwar tahun 1943. Itu kalau nggak salah yang harusnya dia bacakan langsung ya di depan pusat kebudayaan pada tahun 43 juga gitu ya. Ada bunyinya kalau nggak salah begini, dia bilang yang namanya seniman itu, ini saya bahasakan ulang lah ya. Seniman itu harus berani gitu ya. Seniman tuh harus berani, harus harus ada keberanian mengarungi masuk ke dalam rimba penuh binatang buas, mengarungi lautan, dia bilang gitu. Harus ada keberanian itu. Tapi juga nggak boleh menceraikan diri dari kehidupan itu sendiri. Karena kalau dia bilang begini, kalau begitu nanti kalau mati nggak ada yang nguburin, istilahnya begitu. Jadi dia bilang bahwa yang merdeka itu adalah adalah kemauan, dia bilang. Jadi saya pikir mungkin itu terefleksi, gambar itu terefleksi ya. Artinya mondar mandirnya itu loh. Antara buritan kemudi, hilir mudiknya itu antara pergi nanti kembali lagi ke masyarakat, istilahnya nanti pergi lagi sebentar. Saya rasa wilayah kebebasannya justru di situ. Jadi makanya laut itu ya sebagai latar, tapi maksudnya simbolismenya nggak terlalu digali lebih dalam gitu ya. Seperti itu. Iya. Ini menurut Mbak ini ada sangkut pautannya dengan upaya atau manusia modern nggak sih Mbak, pembebasan ini? Gitu. Atau Chairil terutama ya gitu. Dia seorang modernis misalnya gitu. Terutama kemudian hidup di 40-an, ada masih dalam penjajahan Jepang misalnya. Kira-kira ada sangkut pautkan? Saya pikir iya ya, dalam artian gagasan aku maksudnya sebagai individu itu penting loh gitu. Saya pikir itu ada juga sih di dalam sisi Chairil ya. Apalagi kita ingat kan sebenarnya zaman Chairil hidup itu katakanlah ada 3 fase kolektivitas ya. Kalau saya melihatnya begitu. Ya kan zaman Hindia Belanda berarti kolektivitasnya primordial kan, ikatan primordial. Itu yang apa namanya? Ya kamu lahirnya di mana, yaitu kebudayaannya kamu kan, seperti itu gitu kan. Kemudian pas zamannya Jepang itu kan kolektivitas yang sifatnya dipaksakan ya. Bukan bangsa Indonesia tapi kita Asia tuh harus kelihatan harus memerdekakan diri dari barat dan sebagainya. Jadi kolektivitas tapi dipaksakan gitu. Seolah-olah kita semua saudara gitu ya istilahnya. Kemudian jelas kolektivitas yang semangat revolusioner ya. Jadi untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankannya ya, karena setelah merdeka itu kan nggak keadaan Indonesia saat itu kan tidak damai juga ya. Merdeka sih merdeka gitu, proklamasi tapi masih banyak kejadian seperti itu. Jadi saya pikir ya di tengah suasana yang sebenarnya juga chaotic gitu kan, kedirian itu jadi sesuatu yang harus dicari gitu. Saya pikir begitu. Saya pikir ada sih. Lantas mungkin sajak-sajak Chairil yang mungkin sifatnya proklamatif gitu, mungkin jadi punya posisi yang kuat kali ya Mbak ya di masa-masa itu. Mungkin nggak ya? Maksudnya gimana? Sajak-sajak Chairil kan
itu tadi ada semacam upaya pembebasan juga gitu. Mungkin dengan lanskap modern situasi kayak gitu, jadi sajak-sajak karil tuh bisa berdiri kuat gitu Mbak. Iya, walaupun dia juga ada perjuangan ya. Artinya ketika tahun 43 kan dinilai karena sajaknya individualis sekali, itu sulit sekali menembus sensornya Jepang begitu ya. Tapi kan sajaknya ya saya pikir pengaruhnya juga ada di situ ya, karena sajaknya kan akhirnya dibagikan. Maksudnya walaupun nggak dimuat tapi kan dibaca gitu loh sama rekan-rekannya, sama peersnya lah istilahnya seperti itu. Ya jadi saya rasa juga ada kekuatannya di situ sih. Ya kembali ke laut, ya tema laut maksudnya. Sajak-sajak yang Mbak Reni pilih ini kan di sajak-sajak tersebut kita bisa lihat Karil tuh akhirnya terlihat mempertahankan model sajak yang kuadran gitu Mbak. ABAB misalnya. Karil terlihat disiplin gitu. Sementara kita tahu juga Karil kan banyak menulis sajak puisi-puisi bebas gitu. Bahkan dalam puisi yang lain misalnya yang nggak ada judul tapi akhirnya diberi judul Derai-derai Cemara, itu juga kan memperlihatkan model yang seperti itu gitu. Apakah menurut Mbak Reni ini semacam kepasrahan Kairil gitu atau penyerahan diri terhadap misalnya tema-tema kematian misalnya. Mbak Reni melihat itu nggak? Oke, menarik sebenarnya kalau bicara soal tema kematian. Sebenarnya di awal ya, kalau kita bicara artinya sejarah kepenyairan karirnya Hairil sebagai penyair itu kan, kalau untuk yang bertemakan kematian di sajak Nisan juga udah muncul ya, di tahun 42 sajak yang pendek sekali gitu. Jadi sebenarnya saya lihat dia juga adalah ketertarikan untuk menggali itu gitu. Nah kembali ke tafsir Ibam, sebenarnya menurut saya menarik sih, tafsir itu menarik ya. Artinya saya perhatikan ia juga memang sajaknya dia pasca kemerdekaan itu kayaknya dia seperti sedang bereksplorasi sajak yang sifatnya tuh agak tertib gitu ya artinya. Dan bahasanya kan sedikit lumayan kalem lah. Ada beberapa mulai kalem lah, walaupun tidak semua ya, tapi maksudnya mulai ada kalemnya lah gitu, seperti itu. Kalem gitu. tuh mungkin dalam artian Pilihan berima, harmonis gitu ya. Pilihan katanya juga enggak. Maksudnya gini kan, kita tahu Hairil itu ciri khasnya itu dia suka bikin kayak kata kerja majemuk gitu loh. Tapi kan bertenaga sekali, kayak mengada menggaya, dikutuk sumpahi gitu kan. Terus apalagi tuh meradang menerjang begitu. Tumpat pedat gitu, itu kan dia bikin kata majemuk tapi terasa jantan gitu loh maksudnya. Atau lariknya dia itu kan keras sih terasa ya, kayak salah satu yang saya suka tuh, saya lupa judul puisinya, tapi yang ngomong aku tak bisa tidur, orang ngomong anjing gonggong gitu. Iya. Ngomong gonggong tuh kan kenceng gitu. Jadi terasa, atau mampus kau, yang itu kata-kata mampus kau dikoyak-koyak sepi itu kan juga pilihan katanya yang keras gitu. Keras, menggebu-gebu. Tapi kalau di yang sajak laut ini kan enggak seperti itu ya. Maksudnya enggak memang ada kata tolol lah misalnya dalam kata kabar dari laut, tapi yang lain kan enggak. Atau justru di Cintaku Jauh di Pulau itu kan malah luas sekali, yang kayak perahu melancar, bulan memancar, di leherku kalungkan oleh-oleh buat si pacar, luas aja. Nggak ada teratur. Kata yang bikin berkerut kening gitu kan, nggak ada gitu ya. Jadi ada, saya lihat tuh rada lembut lah, agak melembut seperti itu gitu. Saya ingin tahu lebih sajak-sajak Karil ini kalau kita bandingin dengan katakanlah karya-karya sastra Jepang misalnya, itu gimana Mbak? Misalnya karena Jepang juga misalnya kan baru baru kalah perang dunia misalnya, dan berupaya membangun diri kembali gitu. Kurang lebih mungkin situasinya mirip gitu. Ada nggak sih kesamaan misalnya dari segi semangat, segi tematik gitu? Nah yang menarik adalah kalau Jepang pasca perang itu campur tangan pendudukan Amerika itu besar ya. Jadi sistem sensor berjalan juga, sehingga justru karya-karya yang tidak merayakan kebebasan karena kalah perang itu justru kena sensor. Jadi saya pikir itu ada bedanya sih. Jadi kalau situasi di Indonesia pasca kemerdekaan kan nggak ada sensor ya.
Jadi malah jauh lebih walaupun semangat revolusioner ya, jadi mungkin beberapa itu membahas yang berkaitan sama konteksnya pada saat itu. Tapi kan artinya tidak ada sensor. Mau kamu nulis apa aja merdeka lah rasaan seperti itu. Kalau Jepang malah kebalik gitu kan. Jadi dia ada sensor dari Amerika gitu. Jadi agak beda sih kalau saya bilang seperti itu. Nah, menariknya justru kalau nggak ada sensor ini malah Sajak Sakaril malah lebih kalem misalnya gitu. Itu menarik sebenarnya. Tapi mungkin saya sih memandang Chairil itu kan kalau saya menafsirkan sosok Chairil itu sebenarnya dia itu terus-menerus bereksplorasi sebenarnya ya. Jadi memang ada konon katanya di awal kepenyairan dia terpengaruh sama sajak-sajak dari penyair Belanda ya yang katanya penuh vitalitas. Saya nggak bisa baca tulisan aslinya karena saya nggak bisa bahasa Belanda. Tapi maksudnya katanya gitu penuh vitalitas gitu. Tapi abis itu dia terpengaruhnya sama Rilke gitu. Tapi kalau saya sih saya tidak menafsirkan itu kayak seolah-olah Chairil bernubuat kayak aduh umurku udah nggak panjang nih. Jadi menggali yang melankolis enggak sih. Saya pikir kalau dia usianya panjang dia juga akan menggali cara-cara baru gitu ya, bereksplorasi yang baru seperti itu gitu. Ya jadi gitu. Ya ini sajak-sajak pasca 45 bisa sampai 49 mungkin itu kayak tetap menjadi bagian dari eksplorasi. Iya, saya sih merasa seperti itu. Kayak tadi pertanyaan yang soal ada semacam kepasrahan. Saya coba lihat kalau untuk Derai-Derai Cemara memang itu saya rasa tafsir Ibam sangat menarik sih. Tapi saya coba lihat sajaknya dia yang judulnya Lagu Siul kalau nggak salah tahun berapa ya 45 apa lupa deh saya tahu. Tapi itu kalau nggak salah kan terdiri atas dua bagian ya. Jadi kalau nggak salah tuh itu juga kalau kita menafsirkan maut itu dalam artian maut itu bukan maut benar meninggal ya, tapi maksudnya maut dalam artinya harapan kandas misalnya gitu ya, atau tidak berdaya menghadapi sesuatu yang lebih kuat, katakanlah seperti itu gitu, suatu daya atau sesuatu daya yang dahsyat dan dia tidak bisa melawan itu gitu, maksudnya maut tuh dalam artian begitu gitu. Jadi dalam Lagu Siul itu malah lebih keras dia bicara. Maksudnya pilihan katanya. Jadi ada kata kan laron kalau nggak salah laron pada mati gitu ya. Kena terbakar di sumbu lampu gitu. Aku pun menemu ajal di cahaya matamu gitu. Itu kan juga sebenarnya keras gitu kan. Ada kata ajal, hangus, terbakar, apalagi gitu. Jadi rangka. Ya itu kan sebenarnya kalau kita kaitkan juga kan puisi itu kan ada kesan bahwa sudah tidak sesuatu yang begitu rupawan itu justru membinasakan kesannya gitu ya. Nah itu tapi di situ dia nggak kalem kan atau nggak ada rima, nggak terlalu bermain dengan rima. Saya pikir begitu. Ada baris misalnya habis hangus di api matamu. Nah, betul. Betul. Nah, 4 sajak yang Mbak Reni pilih tadi ini kan ditulis di tahun 1946 ya, masa-masa yang produktif gitu bagi Chairil. Selain misalnya kata-kata 1943. 3 sajak itu membahas kurang lebih tentang laut, tentang maut juga. Gitu. Sedangkan satunya lagi itu tentang harapan yang kandas. Tapi dari situ kita lihat laut itu tetap jadi wilayah untuk semacam pengharapan kembali misalnya. Gitu. Nah. Pertanyaanku adalah keempat ini apa sih persamaannya selain dari tema misalnya? Terus kemudian juga bedanya gitu. Kalau beda saya malah belum menemukan banget ya, mata saya belum setajam itu mungkin kalau Ibam yang menemukan malah bisa sharing. Kalau persamaan ya itu tadi saya pikir pilihan kata yang dia pakai ya, pilihan kata yang dia pakai itu dia cenderung lebih lembut, walaupun itu tadi ada kata tolol tapi kan cenderung lebih luwes gitu. Kalau saya melihat seperti itu, tapi sekali lagi kalau saya tidak melihat itu sebagai bentuk bernubuat atau kayak kalau kesannya kita ngebaca kan siklus kepenyairannya Chairil tuh seolah-olah ya kayak anak muda semangatnya luar biasa tapi nanti kalah juga sama nasib misalnya gitu ya. Tapi kalau saya sih nggak menafsirkan begitu. Mungkin dia memang bereksplorasi dengan sesuatu yang baru gitu ya. Artinya dia tidak lagi menciptakan dia tidak lagi mencoba bermain dengan itu tadi kata majemuk yang terasa bertenaga dan sebagainya. Saya lihat sih persamaannya itu. Mungkin dia sedang mengeksplorasi itu gitu. Dan mungkin tadi ya Mbak juga menyebutkan ruang sebagai kontemplasi. Mungkin apakah itu nampak juga di 4
keempat sajak Ya itu? artinya mungkin kalau misalnya simbolisme lautnya itu karena tadi saya bilang kan lautnya hanya kayak kesannya sebagai latar ya, mungkin Ya. dia juga mengeksplorasi itu. Walaupun artinya menarik ya, artinya saya pikir ulang ya juga ya, dia mengambil lautnya yang tuh dalam versi tenangnya gitu loh. Oke. Kan kesannya kalau lagi bicara tentang laut kan apa ya, itu tadi biasanya kan kesannya tuh apa, petualangan yang heroik ya, kesannya begitu ya. Apa menghadapi guncangan di laut itu gitu kan, heroik sekali dan kesannya memang sangat lelaki gitu. Tapi Hairil itu ngambil sisi yang lembutnya sebenarnya gitu. Oke. Kalau saya bilang. Nah itu yang Kabar Daya Laut itu kan bukan Kabar Daya apa yang Cintaku Cintaku Jauh di Pulau. Kan jelas banget airnya tenang gitu. Ya. Anginnya mendayu gitu kan. Di kapal ya udah sambil berpikir pingin pulang tapi aduh kayaknya nggak bisa nih gitu itu. Jadi dia ngambil sisi yang itu gitu. Iya. Jangan-jangan mungkin Khairil kayak apa ya, capek melawan gitu jadinya. Jadi empuk. Ya, tapi ya enggak juga ya, tapi kayaknya puisi dia di tahun kan ada tahun 48 yang apa persetujuan dengan Bung Karno atau apa kan ada juga sih sebenarnya. Masih lah. Tema-tema. Nggak tahu ya ini lagi patah hati lagi apa gimana. Kalau nggak dikaitkan dengan apa sosok dianya ya mungkin katakanlah dia sedang bereksplorasi lah gitu. Menarik ya tadi kalau misalnya mendengar cerita Mbak Rini tentang apa, Mbak Rini kan sedang dalam penelitian gitu, tapi justru ini jadi temuan-temuan baru kaitannya tentang laut misalnya yang justru ditemukan di dalam sajak-sajak Chairil Anwar gitu. Nah tapi Mbak Rini sebagai pengajar atau mungkin apa ya, peneliti misalnya atau ya kegiatan-kegiatan di bidang lain, menurut Mbak apa sih gunanya atau dampak dari puisi Chairil bagi kegiatan Mbak gitu? Oh berarti dari kalau saya berkarya kira-kira. Iya. Oke. Mungkin kalau dampak langsung banget ya mungkin nggak ada ya karena saya bukan penyair maksudnya gitu. Tapi ada yang tentu saja ada yang saya pelajari dari Hairil juga ya, artinya saya kan juga walaupun core saya memang tulisan akademis lah, tapi maksudnya kan saya juga pengen level up ya dalam artian ayo dong bisa juga nulis populer gitu ya. Artinya berapa banyak sih yang baca tulisan akademis jujur aja. Maksudnya seperti itu kan saya juga nulis pengennya dibaca. Nah saya pikir cara untuk apa antara ngerem kayak gitu ya, ngerem dengan ngegas gitu ya. Chairil kan begitu sebenarnya dia itu kan penulis apa penyair yang dipikirkan juga efek. Kalau nggak salah ada tulisannya dia yang tentang apa antara tentang sastra dan lukisan ada dia pernah nulis gitu. Dia intinya kan ngomong soal bentuk sama isi tuh harus dipikirin loh gitu ya. Kamu mau ngomong apa, cara ngucapinnya apa itu dipikir deh gitu. Itu penting gitu. Nah saya pikir dalam tulisan akademis atau ilmiah populer pun kan sebenarnya sama ya. Kita nulis tuh juga harus ada efek gitu. Mau menciptain efek apa gitu. Nah kalau dalam ilmiah populer kan sebenarnya bolehlah menggunakan kata bermajas atau apa. Nah itu saya pelajari lah dari Hairil bahwa kapan ngerem ya. Kapan milih kata-kata yang nggak usah bikin orang apa berkerut karena jargon. Tapi kapan ngegas juga gitu. Itu sih. Ya memang di salah satu perbincangan tentang Chairil juga akhirnya salah satu pembacaan yang muncul adalah kecerdikan atau kemahiran Chairil dalam menimbang kata hingga mendapat yang tepat gitu. Mungkin itu yang mengendap dan akhirnya tersalurkan dalam tulisan-tulisannya Mbak Rini mungkin. Ya kalau akademis udah susah ya karena yang akademis itu bukan asiknya menulis kan, tapi faktanya benar apa enggak gitu, metodologinya benar apa enggak kan pasti gitu ya dalam tulisan akademis. Tapi iya kalau untuk yang saya juga belajar untuk menulis populer secara asik tanpa mereduksi sisi akademisnya gitu ya, itu ya tentu saya pelajari dari model kayak Hairil ini gitu. Apa ya artinya dia berasa banget kan memang seorang penyair seniman yang memikirkan efeknya. Saya nulis tuh efeknya apa gitu. Kayak tadi yang orang ngomong anjing gonggong itu menurut saya sangat menarik loh. Karena kalau bukan sekedar lagam lisan gitu ya. Kalau dia hanya mengejar rima dalaman ya, orang ngomong anjing melolong bisa aja dong. Ong juga kan. Tapi kan nggak cocok istilahnya gitu kan. Yang dia kejar kan betapa ribut gitu ya, betapa suasana tuh begitu ributnya sampai si aku liriknya tuh nggak bisa tidur. Nah itu kan tepat sekali gitu maksudnya. Itu sih menurut saya itu perlu dipelajari walaupun saya bukan penyair tapi saya pikir ya untuk ilmiah populer memang harus dipelajari juga tuh. Aspek visualnya gitu, peristiwa. Nah Mbak, tadi di awal perbincangan
tentang pertemuan pertama Mbak Reni dengan Karil itu kan di masa sekolah ya. Kemudian juga yang sajak-sajak yang akhirnya terpublikasi dalam kurikulum itu adalah kayak tadi Aku, kemudian di Ponorogo. Di situ kan ada bingkai nasionalis atau religius tertentu ya, kalau mengingat dalam konteks negaranya saat itu gitu. Nah, sekarang kan kita merayakan 100 tahun Karil Anwar gitu ya di tahun ini. Menurut Mbak, mengapa Karil ini penting untuk kehidupan kita ya, kehidupan masyarakat Indonesia dalam konteks hari ini? Oke. Ya selain tentu saja sebagai literary giant ya, dia sudah jadi literary giant, saya pikir ya itu memang dia harus terus dirayakan begitu. Tapi semangat itunya sih, kalau saya pikir semangatnya dia di dalam berkreasi itu tadi ya. Kalau artinya dia itu juga kepedulian dia terhadap karyanya dia itu kan juga luar biasa. Walaupun tentu ada dampak negatif ya, artinya dia nggak mau kerja kantoran apa yang gitu-gitulah, kita tahu lah kalau baca karya kalau kita baca latar belakang hidupnya, ya itu berarti dia mengorbankan juga hal lain gitu ya. Artinya kehidupan berkeluarga dan sebagainya. Tapi cara dia dalam ada kebanggaan dia terhadap karya, itu menurut saya sih kebanggaan dia terhadap karya yang kita tahu ya bahwa dia ketika dia menulis itu kan ada yang dicoret-coret gitu ya, banyak sekali dan kadang ya itu kayak dalam sajak lagu Siul kan sebenarnya bagian kedua tuh udah muncul di Tak Sepadan ya, kalau nggak salah bagian keduanya itu muncul di Tak Sepadan, yang puisi tidak tak sepadan itu tahun 43 gitu kan. Terus tapi kemudian dimuat lagi dalam lagu Siul, cuman dia tambahin tuh satu yang Laron Pada Mati, itu kan tambahan yang baru gitu. Jadi kan dia pun menganggap bahwa karya dia yang sudah selesai sebenarnya nggak pernah selesai gitu. Jadi ada upaya untuk terus memperbaiki. Walaupun tentu yang perlu kita pelajari juga, jangan lupa bahwa dalam sejarah dia itu ada plagiat ya. Sebenarnya itu pun juga artinya sesuatu negatif yang juga perlu kita ingat gitu. Artinya dalam bentuk eksplorasi ya juga. Ya janganlah ada kecurangan, katakanlah seperti itu. Iya. Seperti itu sih. Baik, teman-teman, demikianlah pengalaman Dewi Anggraini menyelami lautan Karil Anwar. Terima kasih Mbak Dewi atas pembacaan yang sangat menarik ya, dan banyak sekali yang bisa kita pelajari. Tadi misalnya tentang kebebasan dan juga kepedulian kepada karyanya, kepada karya diri kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, pembicaraannya. Baik-baik, teman-teman sekalian, saksikan dan dengarkan episode Siniar Salihara lainnya di akun YouTube Komunitas Salihara dan Siniar Salihara di Spotify, Apple Music, dan Noise. Ikuti pula program-program 100 tahun Karil Anwar lainnya dan pantau terus informasinya melalui sosial media Komunitas Salihara. Terima kasih dan sampai jumpa.